Hari ini hari ke-16 Relationship Alchemy isi Trinitas. Hari ini tidak lagi berada sepenuhnya di wilayah orientasi batin. Namun di sini juga belum memasuki pembentukan yang stabil. Ya, ini adalah fase pengujian. Ya, tapi di sini bukan pembekuan. Jadi belum dikristalkan, namun sudah disentuh pada kondisi yang nyata untuk melihat apakah arah yang muncul bersifat esensial atau hanya reaksi dari struktur yang lama, ya, sisa-sisa struktur yang lama. Jadi, jika di hari ke-15 kemunculan orientasi tanpa ego, maka di hari ini adalah verifikasinya. Ya, di sini verifikasi langsung dengan realitasnya, bukan melalui suatu analisis intelektual, tetapi melalui resonansi fenomenologis. Apa yang terjadi ketika kesadaran yang telah jernih mulai hadir? Ya, dalam relasi, dalam keputusan, dan dalam peristiwa, itu adalah resonansinya. Dan pada tahap ini kita mulai memperhatikan tanda-tandanya, yaitu apakah arah tetap terasa stabil ketika berhadapan dengan interaksi yang nyata? Apakah kehadiran tetap tenang ketika muncul respon dari luar? Dan apakah gerak masih lahir dari kejernihan? Ataukah mulai tercemar oleh pola yang lama? Jadi di sini dalam bahasa alkimia ini adalah saat ketika materia mulai menunjukkan kualitasnya sendiri. Jadi zat yang belum matang akan memperlihatkan instabilitasnya, yaitu kegelisahan, dorongan untuk membuktikan, ya, dan kebutuhan untuk mengamankan bentuk. Sedangkan orientasi yang benar di sini akan memperhatikan seperti ini nih, kejernihan, kesadaran, ketiadaan urgensi. Dan dalam konteks relasi di hari ke-16 ini terlihat atau terwujud sebagai pergeseran mikro, yaitu kejelasan untuk berbicara atau tidak berbicara, hilangnya menjelaskan diri, meredanya dorongan mempertahankan posisi, ya, dan munculnya tindakan kecil yang tenang, tidak dramatis, namun tepat. Bukan karena suatu dorongan moral, melainkan karena struktur kesadaran mulai terorganisasi. Ya, ini semua alami terjadinya. Jadi hari ini belum menuntut suatu keputusan. Namun ini juga bukan lagi sekedar keheningan. Ya, ini adalah wilayah antara orientasi murni dan bentuk yang mulai teruji. Dan hari ini tidak usah bertindak agresif, ya. Mengamati saja dengan ketelitian. Apa yang tetap stabil, apa yang mulai retak, apa yang terasa semakin jujur, ya. Apa yang mulai terasa dipaksakan. Ya, bukan untuk segera dijawab di sini, melainkan untuk dikenali saja dulu. Ini sebagai data kesadaran. Karena dalam kerja magnum opus, bentuk tidak boleh dibangun berdasarkan suatu kehendak, melainkan berdasarkan koherensi internal zat itu sendiri. Jadi di hari ke-16, ya, di sini adalah awal dari proses itu. Saat arah yang lahir dalam sitrinitas mulai diuji oleh dunia tanpa kehilangan kejernihannya. Dan hanya arah yang mampu melewati pengujian ini
yang kelak layak memasuki tahap koagulasi sejati. Praktek yang baik dilakukan hari ini yaitu journaling. Tapi journalingnya bukan journaling untuk curhat, tetapi observasi seperti journaling reflektif, ya. Itu bagus banget untuk dilakukan hari ini. Dan coba tidur yang cukup ya, karena sistem saraf di sini sedang menyusun ulang arah dan sensitivitas. Oke. Di sini kurangilah scrolling sosial media ya, dan hindari dulu diskusi emosional yang terlalu intens. Menghindari konten trauma dan drama dan yang memiliki polaritas yang tinggi. Bukan karena itu buruk, melainkan karena medan batin sedang sangat di sini. Ya, jadi coba deh untuk kurang-kurangin itu dulu ya, atau nggak usah ya. Hari ini meditasinya ini sama dengan meditasi ke-15, hari ke-15, yaitu judulnya Access Without Ego. Ya, gunakan meditasi itu untuk hari ke-16 ini apabila kamu merasakan seperti itu atau kamu sudah melewati hari ke-15, dan apa yang harus dilakukan meditasinya, meditasi itu saja. Jadi tugas hari ini bukan untuk membentuk, melainkan menjaga kejernihan saat bersentuhan dengan realitas ya. Jadi coba lakukan hal yang di atas, itu dapat membantu karena memang berkhasiat bagi yang sedang menjalani di hari ke-16 ini. Saya Nami Kaila, terima kasih.